Shalom semuanya. Waduh, tumben disautin. Hari ini kita masih di tema yang baru, elevate others, meninggikan yang lain. Maksudnya orang yang lain kita ikut tinggiin gitu. Biasanya hal ini bakal kepake kalau misalnya dunia kerja yang harus pakai teamwork gitu ya, harus kerja sama tim. Kalau nggak bisa teamwork nanti ditimpuk gitu ya, teamwork gitu. Banyak sekarang orang meninggikan atau meramaikan tentang teamwork. Kita nggak bisa sendiri, kita nggak bisa kerja sendiri dan sebagainya. Sebenarnya kalau kerja sendiri bisa nggak? Bisa ya. Tapi untuk mendapatkan hasil pekerjaan kita nggak bisa sendirian kan? Masa kita yang kerjain, kita yang produksi, kita yang beli, muter duitnya dari mana gitu kan? Nggak bisa. Kita butuh orang lain. Nah hari ini gue kasih judul firman Tuhannya adalah mengembalikan milik Tuhan. Dan saya lupa megang pointernya. Oke, pointer. Makanya gue gak bisa next. Hah? Bukan. Terus gimana nextnya kalau gak pakai pointer? Kayak gitu. Oke. Lalu. Kok lalu? Judul khotbah hari ini adalah mengembalikan. Kok mengembalikan milik Tuhan? Pantesan ya. Kok mengembalikan lagi? Ya oke. Maaf. Masih baca yang kemarin. Kok kayak seru ya mengembalikan milik Tuhan itu. Kayak seru aja gitu. Judul khotbah hari ini adalah hukum keterbalikan. Judul sharing firman Tuhan hari ini adalah hukum keterbalikan. Sadar atau nggak sadar dalam hidup kita, kadang kita susah mendapatkan sebuah hasil yang kita inginkan karena cara yang kita pakai kebalik. Salah akhirnya. Harusnya buat ini, kita pakai buat itu. Harusnya pakai yang sono, kita pakai yang ini. Makanya kenapa hasilnya nggak sesuai. Kita pikir ini yang benar. Nggak taunya salah. Berapa banyak yang kayak gitu? Berapa banyak yang pernah ngalamin kayak gitu? Kalau gue pribadi, apa yang gue khotbahin sebenarnya gue udah alamin. Jadi dipastikan gue pernah melakukan hal ini. Gue pernah mendapatkan hal yang kok nggak dapet sih, kok orang lain bisa dapat hasilnya dengan melakukan ini, tapi kok kalau gue yang lakuin salah, nggak dapat hasil, ternyata karena terbalik. Kita harus tahu cara yang berhasil dipakai di sana. Belum tentu cara yang sama bisa berhasil dipakai di tempat yang ini. Misalkan di tempat sana bisa menggunakan cara dipaksa gitu. Baru bisa, semangat semua langsung karena dipaksa. Tapi kalau dipakai di sini misalnya, kita pakai cara yang paksa, bubar yang ada orang-orang. Ya kan? Bukan berarti cara paksa itu benar apa salah, tergantung di mana. Makanya kita harus ngerti semuanya ini. Jadi kita jangan cuma ngikut-ngikutan, melihat sono berhasil, di sono viral, di sono tren, kita ikut-ikutan. Terus ketika hasilnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan, kita kecewa. Kita mulai nyalahin ini, nyalahin itu. Kadang-kadang kita menyalahkan diri sendiri. Enggak, emang gue yang bego ini. Emang gue yang nggak bisa ini. Gue mah emang gini takdirnya. Emang udah, ya ginilah, jelek lah gue hasilnya. Gara-gara apa? Gara-gara cara yang dipakai salah. Harusnya yang dilihat adalah pengalaman hidupnya. Bukan metodenya. Metodenya bisa beda-beda setiap tempat. Metode. Tapi pengalamannya kan beda. Pengalaman itu apa sih? Pengalaman itu secara garis besar. Ada orang yang kerja 8 jam sehari, cukup. Tapi ada orang yang yakin, gue nggak akan bisa ngerubah apa-apa kalau gue kerja cuma sehari 8 jam. Makanya dia langsung tiba-tiba ngambil keputusan, gue harus kerja sehari 12 jam. Ada yang sehari kerja 18 jam untuk mencapai sebuah tujuan. Nah itu kan pengalaman seperti itu. Tapi kan dalam waktu 18 jam kerja dia berbuat apa? Itu kan sesuatu yang lain lagi. Sebuah hal yang berbeda gitu. Nah, orang yang kerja 18 jam di tempat A dengan orang yang kerja 18 jam di tempat B pasti punya cara beda. Tapi pemikirannya sama. Kalau cuma kerja 8 jam sehari, gue nggak bisa merubah apapun dalam hidup gue. Makanya ada orang-orang yang kerja kantor juga, tapi abis itu kerja lagi nih Sabtu Minggunya kerja apa? Kenapa? Ada sesuatu yang ingin dia capai. Dia sadar kalau ini nggak cukup. Nggak bisa nih berbuat apa-apa. Kayak gitu. Nah, idenya sama kan? Tapi eksekusinya berbeda. Nah itu yang harus kita perhatiin. Kalau kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 20
ayatnya yang ke-26 sampai ke-28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini kisah tentang ibu dari Yakobus dan Yohanes minta supaya Yesus naruh anaknya ini dua di sebelah kiri sama kanannya ketika Yesus jadi raja gitu. Tapi hal itu nggak berlaku di kerajaan Allah. Di kerajaan Allah nggak begitu caranya. Kalau di kerajaan manusia iya. Kalau ini raja, kiri kanannya orang kepercayaan. Tapi kerajaan Allah nggak begitu. Dibilang apa? Kalau kamu ingin menjadi terkemuka, kalau kamu ingin menjadi besar, kamu harus jadi pelayan. Maksudnya kalau lu mau jadi bos, lu harus jadi cleaning service. Kayak gitu. Kalau lu mau jadi terkenal, lu harus jadi hamba. Bukan statusnya ya, tapi mentalitasnya. Oh, lu mau jadi orang besar, lu nggak boleh sombong. Lu harus tetap rendah hati. Lu harus tetap di bawah. Lu harus tetap menjadi pelayan. Harus tetap melakukan hal-hal yang sederhana. Masa mentang-mentang lu udah bos, cuma ngeberesin abis minum aqua botol gitu. Kayak gini, sering banget gue liat nih abis minum, buang aja udah. Atau kadang-kadang ini udah habis ditaruh di meja, dia manggil orang hanya untuk minta tolong buangin botol. Pak, sini, nih buang. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Kenapa? Ngerasa dia bos. Ya orang kayak gini makanya ada aja yang musuhin. Kenapa? Orang juga nggak suka perlakuan kayak gitu. Banyak ya kayak gitu kan. Nah maksudnya gini, kita boleh status kita udah berubah jadi besar. Status kita jadi hebat segala macam. Tapi jangan lupa, dulu lu tuh di bawah. Lu berjuang kan. Lu berjuang supaya nilai lu atau nilai hidup lu jadi lebih baik. Bukan lu berjuang supaya lu bisa sombong kan. Iya kan? Ingat banyak orang-orang sombong akhirnya hancur hidupnya. Kenapa? Karena orang-orang sehebat apapun orang itu, sejago apapun orang itu dalam bisnis, mereka pernah mengalami hal-hal yang ternyata tidak sesuai ekspektasi mereka. Akhirnya hancur. Penjualannya hancur, bisnisnya hancur. Nah ketika hancur, siapa yang mau nolong dia kalau seandainya waktu dia di atas, dia kasarin semua orang? Nggak ada yang mau. Tapi ketika kita ada di atas, dengan kemampuan kita, dengan uang kita misalnya, dengan harta kita, kita suka bantu orang, kita segala macam gitu. Ketika kita jatuh, orang yang kita bantu juga mikir, loh kok bisa jatuh? Wah ini orang dulu bantu gua nih. Akhirnya kita ikut dibantu ketika kita di bawah. Akhirnya kita bisa naik lagi. Tapi kalau kita udah di atas sombong, jatuh, dicuekin, disukur-sukurin sama orang. Gimana caranya bisa naik lagi kalau kayak gitu? Semua orang seneng karena lu jatuh. Kenapa? Karena sombong. Karena lu gak mau jadi orang yang mentalnya tetap seperti biasa aja gitu loh. Bahasa kerennya low profile gitu loh. Gak kelihatan kayak orang kaya. Mending itu gak sih? Nggak kelihatan kayak orang kaya, tapi gila mobilnya keren banget, gila rumahnya mahal banget, daripada ini orang kaya banget nih, tapi kemana-mana lah, gitu kayak loh kemana-mana kok mobil aja nggak punya, gitu kayak makan aja harus di warteg, ini gaya doang gede nih, sebenarnya kerek, gitu. Ada kayak gitu ya kan, enakan yang low profile ya, kalau dilihat-lihat gitu. Nah dalam dunia pekerjaan, bukankah kita baru menerima gaji kalau kita udah kerja, betul ya? Nggak mungkin dong ketika pengen kerja. Gajian dulu dong bos. Ya kan? Tapi ini gue ngomongin dunia perkantoran ya. Karena di dunia fotografi, di dunia makeup artist, mohon maaf. Ada beda. Ada pembedanya. Ada pembedanya. Kenapa? Ada masalah apa tuh istilah ekonomi, endimen. Ada permintaan dan ada produk. Nah gue juga lupa tuh. Anak IPS padahal, tapi gue lupa istilah kayak gitu. Ada ini dan demand. Ya udah, gitulah. Itu lain cerita, itu lain kasus. Ini kita lagi ngomongin tentang orang yang bekerja sama orang lain. Ya, kalau kayak tenaga jasa kayak fotografi, videografi, dan makeup artist itu kan bukan kita kerja sama orang itu, tapi ini adalah jasa. Kita punya nih barang, kalau mau lu beli. Nah, dia beli, kita baru kasih produknya. Kebetulan produknya berupa jasa. Lain dong. Nah, dalam dunia pendidikan juga gitu kan, kita baru bisa dapat nilai akhir kalau kita sudah ujian. Ya kan? Nggak mungkin pas waktu menjelang ujian terus,
Pak, saya minta rapot saya dulu, Pak. Lo kan belum ujian. Ya nggak apa-apa, udah pasti nilai bagus, Pak. Minta rapot dulu. Nggak bisa lah. Lo harus ujian dulu. Aneh, tiba-tiba tahu dari mana nilai bagus. Kalau kita mulai contoh-contoh di atas gitu ya. Kita harus kerja dulu baru dapat gaji. Kita harus ujian dulu baru bisa dapat nilai. Lalu kenapa banyak orang yang mau terima berkat Tuhan dulu, baru mau serius ikut Tuhan? Berkati gue dulu dong, baru gue percaya kalau Tuhan itu ada. Lu siapa? Lu sedang berbicara sama sama pribadi yang bisa bikin lu hari ini ada besok nggak ada, gitu loh. Ya walaupun nggak akan dilakukan, kita punya Tuhan yang nggak kayak gitu. Coba maksudnya lu siapa sampai lu yang menentukan Tuhan buktiin dulu dong, baru gue percaya kalau lu Tuhan. Ya Tuhan kan udah buktiin 2000 tahun lebih yang lalu. Ya nggak 2000 tahun ya. Dari gua kecil 2000 tahun dulu itu angka nggak berubah-ubah. Padahal 2000 tahun lebih yang lalu, nggak tahu lebihnya berapa. Sekarang udah 2022. Iya 2022. Ya kenapa banyak orang kayak gitu sih? Mau diberkati dulu baru mau ikut Tuhan. Kita lihat fakta ya. Justru yang terjadi adalah orang ketika belum diberkati rajin ikut Tuhan. Ketika bisnisnya bagus, lupa sama Tuhan. Ada yang kayak gitu? Banyak. Udah nggak usah sebut. Banyak yang kayak gitu ya. Nah kalau kita lihat firman Tuhan yang lain, dibilang gini. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ini ayat suka dipakai buat soal pacaran. Jalan nggak nih dua orang kalau belum jadian? Gitu ya. Padahal nggak gitu maksudnya. Kadang-kadang pendeta ampun. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mungkin nggak kalian bisa ketemu di sini kalau belum janjian karena hari ini ada ibadah jadi pada datang gitu. Nggak mungkin datang juga kan? Ya kan? Buktinya kenapa kemarin nggak datang hari Sabtu? Ya karena nggak ada apa-apa, nggak ada janjian juga gitu. Ngapain gue datang gitu loh? Tiba-tiba datang, kan ada janji. Kapan ngomongnya? Ada dalam hati. Berantem. Nggak gitu kan? Jadi orang bertemu itu kan karena udah ada omongan, ada interaksi, betul ya? Mungkin nggak sih kalian mau diajak jalan gitu sama siapa gitu? Terus ayo, tiba-tiba pulang dari sini ketemu orang nggak tahu di siapa. Apa kabar? Yuk, ikut yuk, jalan-jalan yuk gitu. Ayo, masa gitu? Nah ini siapa? Kan nggak mungkin dong. Ya kan? Tiba-tiba diajak siapa aja mau kayak bocah. Tapi bocah juga sekarang nggak pinter-pinter. Nggak mau diajak segampang itu diajak sama orang-orang kan. Kan nggak mungkin. Manusia itu sering menuntut hak. Tanpa mikirin apakah mereka sudah melakukan kewajibannya. Nuntut melulu kerjaan. Gini dong, itu gini dong. Dulu waktu di gereja yang lama. Pernah ada satu orang, ya katakanlah dia senior. Senior tapi karena umur senior. Karena umurnya udah tua gitu. Bukan karena dia lebih lama dari orang-orang sana bergereja, bukan gitu. Dibilang senior karena tua aja gitu. Dia nggak mau terlibat dalam kepengurusan, dia nggak mau terlibat dalam pelayanan, tapi kalau ngeritik orang lancar. Akhirnya karena gua sebel, dia sebenarnya nggak ngeritik gua gitu. Dia cuma dia ngeritik anak-anak yang gua bina di sana. Waktu dia ngeritik, Fir, kasih tahu tuh dia tuh kalau ke gereja tuh begini gitu. Jangan suka telat kalau ke gereja. Karena sering denger kayak gitu, akhirnya gue jabanin. Ya karena dia lebih tua, gue panggilnya tante, ya panggilnya om gitu ya. Sorry ya tante ya, sorry ya om ya. Di sini om sama tante pengurus apa? Lo enggak, saya nggak pengurus, ngapain saya udah tua. Kalau nggak terlibat, sorry ya, jangan kebanyakan ikut campur. Karena om sama tante nggak tahu kan apa yang membuat dia datang ke sini telat. Om nggak tahu kan kenapa hal apa yang membuat dia sampai nggak bisa ikut ibadah kemarin. Nggak pernah nanya kan kenapa? Ngeritik doang kan? Setelah itu saya dimusuhin. Kenapa ya orang kalau nggak bisa menjawab sesuatu, solusinya adalah musuhin gitu. Langsung nggak mau ngomong. Kenapa ya? Ya malu tapi kan nggak perlu. Apalagi sampai nyari masa. Dikumpulin. Tuh gila si Firdi itu. Orang kan cuma ngomongnya baik-baik. Baik-baik dari mana? Baiknya langsung, Firdi kasih tahu tuh. Itu baik-baik. Kan nggak gitu kan. Langsung kumpulin orang buat hanya untuk menjatuhkan seorang yang namanya Firdi gitu. Itu gue alamin dulu. Gue alami. Waktu gue masih berkobar-kobar. Ada yang masalah gue tembak. Ada masalah gue tembak. Sekarang enggak ya. Sekarang saya pengen pusuk aja. Enggak gitu. Udah lain. Tapi itu gue alami waktu dulu. Orang banyak menuntut hak sebelum dia melakukan kewajibannya. Padahal hak
itu akan dikasih kalau kewajibannya sudah dilakukan. Kalian yang udah kerja, kalian yang udah kerja, kalau kalian kerja, setelah kalian selesai kerja, pada waktu yang sudah dijanjikan dan ditentukan, terima nggak gaji? Terima kan? Ya udah. Terus kenapa khawatir gaji kalian nggak dikasih? Maksudnya andai kata begitu, andai kata gitu. Tapi banyak orang menuntut hak sebelum dia mikirin dia udah melakukan kewajibannya belum. Padahal hak akan diberikan ketika kewajiban sudah dipenuhi. Kayak gitu kan, sederhana kan? Gampang mikirnya. Kenapa kita mikirin sesuatu apa yang akan kita dapatkan? Gue bakal dapetin apa nih? Gue bakal dapat apa nih? Enggak, lu mikir dulu. Lu berbuat apa sehingga lu layak untuk mendapatkan itu? Kebalik mikirnya. Padahal tanpa lu perlu mikirin dapat apa, otomatis akan dapat kalau lu sudah melakukan apa. Dalam sumpah nikah, ingat ya, di gereja kita nggak pernah dengar, kita nggak pernah ada namanya janji nikah. Janji apa coba yang sampai mau memisahkan? Itu bukan janji kan? Itu sumpah, udah covenant. Itu sumpah nikah. Dalam sumpah nikah itu bilang gini, hai suami-suami, kasihi istri. Hai istri-istri, tunduk pada suami. Pertanyaan saya, siapa yang harus duluan lakukan? Suami mengasihi istri atau istri tunduk sama suami? Kalau ada yang memilih salah satu, disitulah awal dari keretakan rumah tangga. Kita lihat firman Tuhan bilang, hai suami-suami kasih istri, hai istri-istri tunduk pada suami. Tapi dalam prakteknya banyak pasangan suami istri itu jadi egois. Kemudian saling menuntut. Yang istri bilang, gue bakal tunduk sama suami gue kalau suami gue mengasihi gue dulu. Di sisi lain si suami bilang, nggak bisa. Istri harus tunduk dulu sama suami. Baru suami bisa mengasihi istri. Yang terjadi seperti itu. Banyak, nggak semua. Banyak, tapi yang kayak gitu. Padahal, kalau si istri mau tunduk sama suami, suami otomatis akan mengasihi istri. Dan suami, kalau mau mengasihi istri, istri otomatis akan tunduk sama suami. Kenapa? Ya, gue nggak punya alasan buat kasar pasangan gue. Nggak punya alasan. Lalu kenapa saling nuntut? Karena cara pikirnya kebalik. Nah, mereka semua yang meminta haknya tanpa mau melakukan kewajibannya terlebih dahulu, itu sebabnya kenapa banyak orang yang dalam hidupnya tuh kayak nggak punya damai sejahtera. Ribut melulu. Pernah denger orang yang kayak gini nggak? Dia di rumah kasar banget ya, tapi tempat kerja ramah loh. Siapapun dipanggil, sopan, ditawarin, mau makan nggak, mau minum nggak, gitu loh. Tapi kok di rumah kayak gini ya? Pernah nggak kayak? Pernah denger kayak gitu? Gue sering banget kayak denger kayak gitu. Sama orang lain baik. Sama orang lain perhatian. Tapi di rumah sendiri, enggak. Ribut, kasar. Kenapa? Karena kebanyakan nuntut. Kok sama orang lain bisa ramah? Karena dia nggak bisa nuntut apa-apa dari orang lain. Dia bisa nuntut sama orang yang dekat sama dia. Bisa nggak kok nuntut kalian? Supaya datang ke ibadah 2 jam sebelumnya, itu baru anak Tuhan yang taat. Misalnya kayak gitu. Bisa nggak kau nuntut kayak gitu? Bisa. Nuntut gitu ya. Nuntut bisa. Gitu. Tapi apakah hal seperti itu baik? Ya nggak yakin. Belum tentu baik gitu kan. Terus gimana dong? Iya. Ya jangan menuntut sesuatu yang memang susah untuk dikasih. Siapa tahu dari pagi kalian udah bantu mama ke pasar, nenteng sayur, sampai kelar-kelar tuh baru kayak 1 jam sebelum ibadah baru kelar, belum mandi, belum apa ya. Mana bisa datang 2 jam sebelum ibadah, kayak gitu kan. Kalau nuntut dong bisa, cuma kalau tuntutannya itu tidak dipikir dengan baik, itu akan membawa sebuah kehancuran. Makanya kalau menuntut boleh, tapi lu siapa? Yang lu tuntut itu sesuai nggak dengan fakta lapangan atau sesuai nggak dengan yang memang itu layak untuk dituntut. Lalu ketika lu menuntut, apakah lu sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban lu dulu sebelum lu menuntut? Makanya Koko sering bilang begini kan,
Ya kalian kalau mau mengalami berkat Tuhan, ya bangun hubungan sama Tuhan. Ya dong. Kalian kalau mau dibaikin sama Koko, ya bangun hubungan sama Koko. Lo tiba-tiba orang nggak kenal terus Koko baikin itu gimana? Ya kan sama dong kalau kita bangun hubungan sama Tuhan. Kalau mau menerima berkat dari Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan. Makanya kenapa Koko sering ngomong, jangan sampai enggak doa pribadi, jangan sampai enggak baca Alkitab. Karena cuma itu caranya kita bangun hubungan sama Tuhan. Jadi nggak usah tuntut, itu akan otomatis dikasih yang namanya berkat. Kalau kita mau bangun hubungan. Kalian mau nggak hidup kalian tuh punya damai sejahtera? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa sih? Ngomong-ngomong, orang cuma tahu damainya doang kan? Tapi damai sejahtera tahu nggak apa? Damai sejahtera itu bukan yang kayak gini. Hidup gua nggak pernah ada masalah. Hidup gua nggak pernah ada orang rese. Hidup gua nggak pernah ada tuntutan. Itu damai sejahtera. Bukan, nggak gitu. Damai sejahtera itu adalah kondisi di mana kita selalu punya stok sukacita dalam hati kita. Mau keadaan yang baik, mau keadaan yang nggak baik. Kenapa itu penting? Supaya kita bisa berpikir dengan benar. Kalau kita tiba-tiba dapat masalah gede gitu ya. Kalau kita nggak menjaga sukacita dalam hati kita jadi nggak bisa berpikir dengan baik. Makanya orang panik. Orang panik kan gitu kan. Padahal nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Tapi paniknya berlebih. Aduh ini gimana ini? Kalau kakinya patah gimana ya? Kenapa? Nggak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Jadi damai sejahtera nggak ada hubungan dengan kalian nggak ada masalah, gitu. Kalian nggak ada beban, bukan. Tapi sekalipun ada masalah, sekalipun ada beban, kita tetap bersukacita. Itu namanya damai sejahtera. Alkitab nggak pernah bilang kok orang yang ikut Tuhan nggak bakal ada masalah. Mana ada? Nggak ada. Yesus aja dipaku. Kalau kalian mau hidup kalian punya damai sejahtera, lakukan dulu kewajibannya. Karena kita menyembah Tuhan yang disebut juga Tuhan sumber damai sejahtera. Kalau kita menyembah Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera itu akan otomatis dikasih ke kita. Ketika kita mau bangun hubungan sama Tuhan. Kita harus hidup berdamai dengan sesama. Hidup rukun dengan orang-orang sekeliling kita. Nanti yang namanya berkat, damai sejahtera dan teman-temannya, itu akan Tuhan perintahkan, kata firman Tuhan. Turun atas kita. Itu kewajiban kita. Hidup berdamai, hidup rukun. Udah selebihnya itu kayak. Maka firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah bilang tentang hidup membawa damai, jadi anak-anak membawa terang. Dan selebihnya akan diberikan. Selebihnya itu apa? Itulah yang orang-orang suka cari, berkat. Itu akan diperintahkan otomatis ketika kita mau mencari kerajaan Allah. Jangan kebalik. Minta berkat dulu baru mau hidup rukun. Minta berkat dulu baru mau mengucap syukur. Minta berkat dulu baru mau berbuat baik. Padahal firman Tuhan bilang, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kita cuma mau berbuat baik sama orang yang sama-sama buat baik sama kita, apa lebihnya kita? Kalau baik sama dia, ya mau gimana? Dia udah baik juga sama gua. Makanya kan nggak ada apa-apa. Sampai ada ayat bilang gini, kalau kamu mau berbuat baik sama orang yang nggak bisa membalas kebaikan kita. Itu baru nilainya tinggi. Itu akan diingat terus. Ya kan? Makanya kenapa Tuhan memberikan sesuatu yang kita nggak bisa kasih. Kita nggak bisa balikin maksudnya. Tuhan kasih nyawanya. Tuhan kasih nyawanya, makanya kita nggak bisa balikin. Nah itu yang Tuhan ajarin ke kita. Kalau mau kasih sesuatu, kasih yang orang lain nggak bisa balikin. Jadi kalau kita berbuat baik sama orang yang juga sama berbuat baik dengan kita, makanya nilainya tuh nggak ada. Kau pernah ketemu sama orang tua yang bilang gini, ini anak nggak tahu diuntung, ini anak nggak tahu apa, nggak tahu balas budi gitu. Udah disekolahin, udah dikasih makan, udah dikasih jajan, tapi bandel, nggak pernah nurut sama orang tua dan sebagainya. Terus kok tanya, oh lu sama anak lu itu lu udah sekolahin, udah kasih makan, kasih tempat tinggal, terus lu ngerasa jadi orang yang baik gitu. Lah iyalah, orang jahat mana mau kayak gini. Oh, sorry ya, lu orang tua ngasih makan anak, ngasih sekolah anak, ngasih tempat tinggal buat anak, dan lu bilang lu orang baik. Sorry loh, bajingan juga melakukan hal yang sama anaknya.
Tapi gua tanya, lu bajingan bukan? Anak lu nggak pernah minta supaya dilahirin. Jadi kalau anak lu sampai lahir karena hubungan lu sama istri lu, ya itu tanggung jawab lu. Lu yang membawa anak itu lahir ke sini. Jadi orang-orang tuh mau berbuat baik supaya orang ini balik baik sama gua. Itu yang bikin orang kenapa damai sejahteranya hilang. Karena dia membuat sesuatu, berbuat sesuatu yang menurut dia baik, supaya ada timbal balik. Jadi nggak tulus. Makanya kenapa suka berat berbuat baik. Berbuat baik milih-milih. Berbuat baik hanya sama mereka yang kira-kira bisa berbuat baik juga sama dia. Nah itu makanya nggak tulus. Akhirnya hidupnya ya sering goyang. Koko juga sering ketemu banyak orang tua yang suka ngeluh. Anaknya susah diatur. Anak-anak kecil ya maksudnya. Susah diatur. Ini anak susah banget makannya. Ini anak susah banget ngajarinnya. Makanya beberapa orang tua supaya anaknya bisa diatur dikasih apa? Handphone, kasih gadget. Gua bingung ada orang tua ngasih gadget ke anaknya, dibuka YouTube filmnya WWE, tau gak sih? MMA. Yang pertandingan wrestling, anaknya baru umur berapa gitu, kayak belum 5 tahun. Anaknya kaget lah gitu, itu apaan? Orang tuanya ketawa lihat anaknya kaget. Nah ini gimana? Itu kan kerekam sampai gede. Jadi ketidakmampuan orang tua mengasuh anak membuat orang tua selalu mencari jalan pintas yang akhirnya itu mempunyai sebuah dampak yang jelek ketika anaknya dewasa nanti. Kan apa yang anak ini lihat akan ditiru suatu hari nanti. Dan gak sedikit orang tua yang ngejelekin anaknya di depan orang-orang. Aduh, anak lu gila, pinter ya ranking 1. Gak kayak anak gue, bego anak gue. Sampai sekarang 5 tambah 2 gak tahu. Lah emang berapa? Lah kalau gue tahu ngapain gue tanya anak gue? Gitu. Sama orang tua bego juga ternyata. Gak gitu. Maksudnya orang tua dengan gampangnya ngejelek-jelekin anaknya depan orang lain. Gimana anaknya mau hormat sama orang tuanya? Kenapa para orang tua sampai berpikir dan berkata kayak gitu? Anaknya nggak bisa diatur, anaknya bodoh, anaknya apa, pokoknya semua yang negatif deh. Kenapa sampai para orang tua berpikir kayak gitu ke anak-anaknya? Karena mereka salah dalam mempraktekkan kehidupannya. Ketika memiliki anak, sebenarnya yang sedang diajar itu bukan anaknya. Yang sedang diajar adalah orang tuanya. Orang tuanya stres berat karena mikirin gimana caranya ngedidik anak. Stres. Coba dibalik. Jangan mikir bagaimana caranya mendidik anak. Tapi coba mikir, bagaimana cara mendidik gua supaya gua bisa jadi orang tua. Karena sebelum jadi orang tua, kita ini kan anak. Kita udah tahu dong, jadi anak kayak apa. Jadi kita tahu yang anak-anak nggak suka apa, yang anak-anak suka apa. Tapi kita belum pernah jadi orang tua sebelum kita punya anak. Makanya ketika kita punya anak, kita belajar jadi orang tua. Itu yang benar. Makanya kenapa banyak orang tua stres? Karena mereka stres cara mendidik anak. Ikut kelas parenting. Yang dicari apa? Cara mendidik anak, cara membuat anak nurut, cara membuat anak pinter, cara membuat anak berprestasi. Tapi mereka nggak pernah cari cara jadi orang tua yang benar, cara jadi orang tua yang membanggakan, cara jadi orang tua yang berprestasi, nggak ada. Dan gak heran juga ya, karena kalau kita punya tetangga misalnya lihat anak kita misalnya gitu ya, ih anaknya pinter banget, sekolah di mana, nggak pernah orang tuanya dipuji. Nggak pernah ada yang bilang, pinter banget anaknya, wah gila keren lu jadi orang tua. Koko beberapa hari lalu baru memuji teman Koko yang jadi orang tua. Anaknya mantep, diajarin drum, sekarang udah jago banget, padahal umurnya belum ada 10 tahun. Kemarin baru pulang dari ikut kompetisi catur nasional. Baru balik dari Bali. Nggak menang, tapi juara kesekian dari satu Indonesia. Umurnya belum 10 tahun. Itu kan keren. Kontak Koko langsung, temen Koko. Gila, lu keren banget, lu bisa didik anak lu kayak gitu. Koko nggak muji anaknya. Orang tuanya yang ngarahin anaknya. Orang tuanya yang tahu anaknya kuat di mana, anaknya punya lebih di mana, diarahkan ke sana. Itu yang Koko pelajarin. Koko belum punya anak, tapi jangan tunggu punya anak buat belajar cara kayak begini gitu loh. Kalau tunggu punya anak dulu baru belajar, telat, stres duluan. Karena pada dasarnya anak itu kan ngikutin kelakuan orang tuanya. Orang tuanya kayak apa, anaknya kayak gitu.
Makanya beberapa kali Koko ketemu temen yang anaknya, aduh ini anak nggak bisa diem. Koko cuma bilang gini, ya itu kalau nggak ngikutin maknya, ikutin bapaknya. Udah Koko gituin aja. Diem langsung orang tua aja. Karena bener. Karena bener. Ya udah dong, kalau anak lu kayak gitu ya sudah gitu kan. Yang perlu diubah siapa? Orang tuanya yang perlu diubah. Di zaman sekarang malah mulai ada pemandangan lucu kan dari para anak yang sudah mulai beranjak ABG gitu, dewasa. Ngomong-ngomong, di anak-anak Gen Z masih mengenal kata ABG nggak sih? Aku baru gocap. Aku baru gocap. Anak-anak ABG gitu ya. Sekarang tuh justru banyak anak yang mau ngajarin orang tuanya untuk jadi orang tua. Bingung nggak? Sekarang tuh banyak anak-anak ABG yang justru mau ngajarin orang jadi orang tua. Itu kayak pengen ngajarin Pak Jokowi jadi presiden. Pak, cara jadi presiden itu begini. Yang ngomong bocah gitu. Kayak kalau Pak Jokowi emosian, lah pak. Kalau kesel. Mereka suka ngomong kayak gini kan. Alah, mereka tuh gak becus jadi orang tua. Wow, keren banget. Terus orang tua yang becus kayak gimana? Yang selalu iya-iyain kata-kata lu gitu, baru lu bilang orang tua becus. Itu kan egois. Tampaknya sebagai anak-anak, mulut mereka lebih tua daripada orang tua mereka kayaknya. Orang tua gak becus. Orang tua gak bisa didik anak kayak gitu. Udah gitu di videoin. Masuk ke TikTok. Setiap orang itu ada bagiannya. Kalau mau anak kalian hormat sama kalian orang tua, para orang tua ya. Kalau kalian mau anak kalian hormat sama kalian, Alkitab bilang gini. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jangan asal didik, jangan asal nasehatin. Apalagi ngenasehatinnya pakai mitos. Ih, kamu jangan keluar rumah malam-malam, nanti ditangkap setan. Apalagi sih didikan yang aneh-aneh. Kamu jangan suka nunjuk-nunjuk bulan, nanti jarinya putus. Jangan suka siul-siul tengah malam, nanti setan datang. Padahal dia orang tuanya keganggu, berisik gitu. Tapi bawa-bawa setan. Setan juga jawab, ih apa salah gua? Gue terus yang dibawa-mentang gue setan, gue dibawa-bawa dulu. Setidaknya cuma satu mitos yang Koko percaya dan setuju. Anak gadis nggak boleh makan di depan pintu. Bukan karena berat jodoh, tapi lu ngehalangin orang lewat. Ngapain lu makan depan pintu gitu? Orang mau lewat, malah makan gitu. Alkitab bilang gitu. Orang tua jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang anak-anak pada seneng, wah dibela sama pendeta. Bentar bagian lo. Ada bagian anak-anak. Karena untuk anak-anak Alkitab bilang begini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Gue selalu tekanin di dalam Tuhan ya. Karena taatnya itu harus ada standarnya juga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Panjang umur tapi ketakutan mulu kan gak enak kan? Tapi dibilang apa? Supaya berbahagia. Dan kamu menikmati bahagianya kamu itu sampai panjang waktunya di bumi. Caranya gimana? Hormati orang tuamu. Hormati orang tuamu. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ingat, kita butuh hikmat untuk menghormati orang tua kita. Kita tahu kapan harus bilang iya, kapan bilang enggak. Tapi cara bilang iya dan enggaknya pun ada caranya. Kita harus minta hikmat sama Tuhan. Kalau kalian mau bahagia, hormati orang tua kalian. Tapi orang tua gue jahat. Gitu. Ada yang suka ngomong kayak gitu. Orang tua gue jahat. Kok mah nggak ngerti sih yang gue alamin. Lu nggak tahu sih, makanya lu bisa ngomong kayak gitu gampang. Orang tua gue tuh jahat. Cuma pertanyaannya gini. Emangnya kelakuan kalian yang nggak hormat sama orang tua ini, emangnya nggak jahat di mata Tuhan?
Setiap orang yang melanggar perintah Tuhan itu dianggap jahat sama Tuhan, kelakuannya jahat. Kita membenarkan kelakuan kita hanya karena kita nggak suka sama orang itu. Akhirnya kita membuat sebuah kelakuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, lalu kita mencoba berusaha untuk membenarkan diri. Ya mau gimana? Dia jahat, ya udah. Emang dia doang yang bisa jahat, gue juga bisa jahat. Gitu. Akhirnya semua jadi jahat. Akhirnya orang karena benci, dia jadi sama seperti orang yang dia benci. Kalian kalau benci sama orang yang mulutnya kasar, lalu tiap kali ketemu orang itu, kalian kasarin terus dia pakai mulut kalian. Jadi mirip kan? Kalian menjadi sesuatu yang kalian sendiri benci. Kenapa? Karena kalian benci. Makanya ikutin firman Tuhan. Kita ikutin firman Tuhan, ikutin perintahnya, ikutin tracknya, damai sejahtera akan turun. Sehingga kata-kata kasar dari orang tuh gak bakal mempan gitu. Lewat aja udah. Banyak orang juga susah mengampuni. Nggak tahu deh kalau kalian ya di sini ada yang masih nyangkut-nyangkut gak di hati terhadap seseorang yang kalian gak bisa ampuni sampai sekarang orangnya. Kadang-kadang yang keluar dari mulut orang tuh, ya oke deh, gue ampuni dia. Ya itu keluar dari mulut ya. Kadang-kadang yang keluar dari mulut itu gampang. Tapi kesungguhan hati itu nggak bisa dibohongin. Ada orang yang, enggak gue udah ampunin, tapi tiap kali ketemu malas gue. Malas ngomong gue sama dia. Ini sebenarnya Koko juga lagi sedang dalam proses ngomongnya apa ya bahasanya, berdamai dengan diri sendiri. Jadi Koko dalam waktu beberapa tahun ini Koko sebenarnya punya trust issue. Koko punya trust issue terhadap orang-orang atau public figure rohani. Kenapa? Koko banyak banget kenal, bener-bener kenal ya, bukan cuma tahu dari Instagram, enggak, ketemu ngobrol udah. Koko banyak ketemu public figure rohani yang ketika dia bikin konten bagus banget, tapi pas ketemu lain banget. Makanya kenapa dalam waktu beberapa tahun kebelakangan malas kok ketemu orang-orang itu. Iya sih followersnya banyak, iya sih banyak yang mention dia, iya sih banyak yang bikin kolaborasi sama dia, tapi gue tahu kelakuan dia nggak sebagus yang dia omongin. Akhirnya muncul trust issue, makanya nggak pernah mau kok gaul sama dia. Kesannya bagus ya, karena orang itu cuma jago teori, gitu. Tapi akhirnya praktek seperti itu ngegrogotin mental Koko. Jadi tiap kali ngeliat tuh kayak tetap aja tuh gue kayak gini, nggak kemana-mana. Tapi mereka yang gue nilai kayak seperti itu malah ada di mana-mana. Sampai orang bilang, ini orang ini jadi berkat. Kalau gue masih mempertahankan hal itu, gue cuma bisa bilang gini, nih modelnya kayak gitu jadi berkat, lu udah dibohongin. Gitu. Akhirnya ngegrogotin mental gue. Ngegrogotin. Akhirnya dalam waktu beberapa lama ini Koko udah mulai belajar berdamai dengan hal itu. Sekarang makanya Koko mulai bangun lagi gitu. Dari nol, udah kayak Pertamina. Mulai dari nol ya gitu ya. Bangun lagi, Koko udah mulai ikut ini, ikut itu dan sebagainya. Ketemu sama orang yang Koko nilai seperti itu. Ketemu aja. Wah gimana ya? Udah, fine, selesai. Akhirnya bikin hidup Koko jadi lebih damai, benar-benar lebih enak. Hanya karena kita merubah pola pikir kita. Kita coba balik cara kita berpikir. Bukankah kalau kita ngelihat ada orang yang hidupnya nggak benar, kalau kita ketemu sama dia, kita punya kesempatan untuk ngebenerin hidup dia. Kalau kita nggak pernah ketemu dia, kita gimana punya kesempatan untuk ngebenerin dia? Siapa tahu kelakuan dia yang nggak benar itu, dia sendiri nggak sadar kalau itu nggak benar. Nah itu yang harus kita lakukan, berpikir secara terbalik dulu. Kenapa banyak orang hidupnya berada dalam tekanan mental yang kuat, mentalnya kayak tertekan gitu. Stres yang seolah-olah nggak ada ujungnya. Pulang kerja, aduh capek. Mau tidur, aduh ya ampun besok kerja. Pas bangun, ya ampun kerja lagi. Pas sampai tempat kerja, ya ampun salah kantor. Begitu. Stres melulu. Kenapa sih banyak orang kayak gitu? Overthinking berlebihan. Gila, udah overthinking berlebihan. Ya kan? Overthinking aja udah lebih. Ini overthinking berlebihan. Itu pangkatnya banyak banget. Terus ada rasa khawatir yang menekan jiwa. Khawatir melulu hidupnya. Kenapa banyak orang seperti itu? Sedikit banyak itu karena mereka nggak mau mengampuni. Sedikit banyak itu karena mereka nggak mau mengampuni. Entah ada apa dengan masa lalunya, tapi yang jelas mereka belum berdamai dengan itu. Kita kalau nggak pernah ngampunin orang ya, kita tiap kali ngelihat dia, bawaannya kayak nggak demen. Udah gitu, abis itu kita lihat dia hidupnya lebih sukses dari kita. Tambah gondok. Kenapa orang jahat itu Tuhan lebih berkati daripada saya? Kenapa? Nggak mau mengampuni. Dianya udah santai, dianya udah berdamai. Kitanya yang nggak mau santai.
Akhirnya rugi sendiri kita. Padahal Yesus sudah ngajarin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Jadi yang duluan melakukan pengampunan siapa? Kita. Kita sudah mengampuni orang. Baru kita datang sama Tuhan. Tuhan, ampuni gue dong. Sama kayak gue juga ngampunin dia. Doa Bapa kami itu ngajarin supaya kita mengampuni orang lain. Barulah nanti Bapa melihat tindakan kita, kemudian Bapa pun mengampuni kita juga. Ini serem loh tentang pengampunan, karena di ujung doa Bapa kami bilang gini, karena barang siapa tidak mau mengampuni, Bapamu yang di surga pun tidak akan mengampuni. Ngeri loh soal pengampunan ini. Yesus aja kasih pengampunan dosa buat kita cuma-cuma. Masa kita nggak mau mengampuni? Itu yang Tuhan mau loh mengampuni. Lah kita siapa? Orang yang hidupnya sulit mengampuni, biasanya sulit juga dapat berkat. Kok bisa gitu? Karena orang yang susah mengampuni, biasanya mulutnya jahat. Dia ngomongin kesalahan orang lain, diulang-ulang terus ngomongin. Utasi itu tuh, waktu itu dia ngomongin, ya lu, gitu. Lama-lama nadanya tinggi. Tiap kali ketemu ngomongin orang yang sama. Tiap kali ketemu udah ngomongin orang yang sama, kesalahan yang sama. 5 tahun berlalu, masih ngomongin orang yang sama, kesalahan yang sama. Oh, jadi orang yang dengar juga capek kan? Jadi malas. Makanya susah terima berkat. Susah terima berkatnya gimana? Suatu hari kalau ada kerja sama pekerjaan, gue bukannya nggak mau kerja sama lu ya. Tapi kalau nanti setiap kali kesalahan lu omongin ke orang lain terus, gue juga nggak tenang lah kerja sama orang kayak lu. Ya nggak sih? Akhirnya kita dikenal sebagai orang yang mulut lancip gitu ya, suka ngomongin orang lain. Makanya susah ada yang mau bekerja sama kita. Nah itulah akibatnya kalau kita nggak mau atau susah mengampuni. Makanya kenapa pengampunan itu sangat penting. Tanpa pengampunan kita akan terus dirantai oleh rasa tidak puas, rasa takut, rasa marah, dan semua rasa negatif lain tanpa pengampunan. Kalau nggak ada pengampunan, kalau Koko nggak pernah ngampunin orang tua Koko, tahun 2004 yang lalu, berarti udah 8 tahun yang lalu. Sorry, kok 8 tahun yang lalu? Tambahin 10 tahun lagi. 18 tahun yang lalu, kalau Koko nggak melakukan itu sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya Koko nggak tahu Koko kayak apa sekarang. Karena kerjaan Koko pasti bakal ngomongin orang tua Koko dulu. Lagian Alkitab bilang kan, kalau kamu nggak mau mengampuni, maka Bapamu yang surga pun tidak akan mau mengampuni kesalahanmu. Tapi dia jahat, gitu ya. T-nya panjang. Tapi dia jahat. Gitu. Panjang T-nya. Sekarang gini, kalau kita membuat alasan dia jahat, dia rese, dia gimana, sebutin semua yang jelek-jelek, emangnya kalau kamu terus-menerus tidak mengampuni kayak gitu, terus emang orangnya bisa tiba-tiba jadi baik? Enggak kan? Tapi kalau kamu mau mengampuni, sekalipun orang jahat itu enggak berubah jadi baik, kamu enggak berhasil merubah dia karena kamu mengampuni dia, setidaknya kamu sudah berhasil merubah hidup kamu jadi pribadi yang lebih baik. Karena kamu ngambil keputusan yang baik, tidak hidup dalam kebencian. Kamu mengampuni. Akhirnya kamu punya pribadi yang lebih baik. Itu yang namanya berdamai dengan diri sendiri. Plus bonus diampuni Tuhan. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sekarang hidupnya lagi galau-galaunya karena banyak hal yang sedang dihadapi, dengan banyaknya tuntutan yang seolah-olah nggak ada habisnya. Kalian stres, kalian tertekan hidupnya, bahkan jiwa kalian mungkin udah mulai rusak nih jiwa kalian nih. Suka ketawa sendiri gitu ya. Stres tuh. Nangis udah capek, udah kok ketawa lah gitu. Ya jiwanya udah rusak nih, udah mulai rusak jiwanya. Kalian terus berpikir cara untuk lepas dari semua ini. Saya mau kasih saran begini. Mungkin masalah yang kalian sedang hadapi itu, mungkin masalah itu tidak seberat yang kalian sangka. Mungkin. Kalian ngerasa berat banget. Tapi mungkin masalah itu nggak seberat itu. Mungkin kalian cuma salah dalam melakukan penanganan terhadap masalah itu. Kalian kalau masak air,
udah panas, ya, udah mendidih. Terus cara menangani adalah kalian tiup-tiupin biar airnya nggak panas. Ya percuma, itu apinya dimatiin dulu gitu. Baru airnya nanti bisa nggak panas lagi. Nah mungkin selama ini yang kalian kira masalahnya berat, itu nggak seberat itu. Cuma cara kalian menanganinya mungkin salah. Mungkin kalian berpikir gini, anak gua harus nurut sama gua dulu, baru gua bisa bangga jadi orang tua. Mungkin kalian berpikir kayak gitu tuh. Kalian yang punya anak. Coba dibalik. Gua jadi orang tua yang membanggakan dulu, baru anak gua mau nurut sama gua. Atau mungkin kalian ada yang berpikir kayak gini. Dia minta maaf dulu, baru gua mau maafin dia. Mungkin ada yang berpikir kayak gitu. Coba dibalik. Gua maafin dia dulu, tapi urusan dia mau minta maaf sama gua atau enggak, bukan urusan gua lagi. Yang penting Tuhan maafin gua. Atau mungkin ini yang sering diomongin. Nggak ada yang ngertiin gua. Nggak ada yang ngajak gua. Nggak ada yang peduli sama gua. Makanya gua selalu sendirian. Habisnya nggak ada yang ngajak, habisnya nggak ada yang peduli, habisnya nggak ada yang ngertiin. Coba dibalik. Coba dibalik. Coba ngertiin orang lain dulu. Coba ngajak orang lain dulu. Coba peduli dulu sama orang lain. Nanti suatu hari kalian akan bingung. Teman kalian kok banyak, kalian nggak bakal sendirian. Jadi untuk semua hal yang kita sebut dengan masalah hidup, mungkin tidak seberat yang kita duga. Nggak seberat itu. Mungkin kekhawatirannya kita itu nggak sebesar yang kita sangka. Mungkin aja cara kita menanganinya yang kurang tepat. Coba dibalik. Yang tadinya meminta jadi memberi. Yang tadinya menolak jadi menerima. Yang tadinya pesimis jadi optimis. Yang tadinya menuntut jadi menuntun. Coba dibalik. Coba dipraktekin. Mungkin akan menolong kalian. Coba praktekkan dengan hukum keterbalikan. Amin. Yuk. Tuhan memberkati. Tuhan melindungi. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.